Selamat pagi, Mami Yujin. Ya, selamat pagi, Miss Anita. Selamat Selamat pagi. pagi, Pak Yos. Ya, kali ini Miss Anita dan Pak Yos akan mewawancara narasumber orang tua siswa dari orang tua Yujin kelas 6A dan juga ini pelaku wirausaha ya dan owner dari Pulse Cake ya, yang mungkin kita sudah banyak yang tahu Pulse Cake. Mami Yujin, apa sih yang mendasari kenapa Mami Yujin membuka usaha Pulse Cake? Ya, terima kasih sebelumnya untuk Miss Anita sama Pak Yos sudah mengundang saya untuk Zoom berbagi tips mungkin untuk yang baru memulai wirausaha, terutama untuk anak-anak. Yang mendasari saya memulai usaha ini karena awalnya saya suka bikin-bikin kue. Dan karena pandemi kemarin, mungkin karena pandemi juga ya, orang melakukan aktivitas di luarnya dibatasi, jadi banyak yang di dalam rumah. Jadi kenapa kita nggak coba-coba aja? Mungkin kalau untuk memulai menjualnya pada saat pandemi. Oke, tapi hobi membuat kue itu udah dari dulu sebelum pandemi juga udah memang hobi ya? Ya, bikin-bikin untuk cemilan-cemilan gitu, Miss. Iya, oke. Jadi berawal dari hobi ya, Desi ya? Ya, hobi dan karena pandemi mungkin ya, Ya. kalau untuk memulai usahanya. Sama ini, namanya kan Val Cake ya? Betul. Kenapa ini kok dikasih nama Val Cake nih? Ya, karena mungkin semua orang tahu nama anak saya ibunya Valerie. Panggilannya di rumah Val. Kenapa saya pilih Val? Mungkin lebih mudah orang mengingatnya dan lebih pendek. Oh iya. Jadi orang lebih mudah mengingatnya. Jadi bukan Yujin ya panggilannya di rumah ya? Iya, panggilan di rumahnya Val. Oh, Val. Oke. Jadi berarti sejak kapan usaha ini dilakukan? Berarti sejak pandemi itu tadi ya? Iya, kalau untuk dijual mungkin akhir tahun kemarin, lamanya sampai tahun ini baru kurang lebih 1 tahun lah mulai usaha ini ya. Iya. Desi untuk produk-produk yang dijual nih kuenya apa saja ya? Ya, karena sesuai namanya Pulse Cake, jadi apa yang saya jual ya bentuknya pasti bolu, kue-kue gitu ya. Kalau untuk bolu yang tidak pakai krim mungkin marmer cake atau misalnya brownies, terus ada margarin keju, ada tape, pisang, pandan. Kalau untuk yang tidak berkrim, kalau untuk yang berkrim mungkin karena sekarang lagi musimnya kue-kue ulang tahun yang pakai buttercream, saya juga coba-coba untuk bikin yang custom untuk birthday cake ya. Jadi bisa pesan sesuai dengan apa yang dimau ya? Ya, ya mudah-mudahan saya bisa karena sekali lagi saya nggak belajar sekolah, jadi hanya dengan mencoba terus cari-cari tahu. Jadi tidak profesional belajarnya. Jadi apa yang saya lihat, saya coba. Kalau saya bisa ya, saya praktekin. Gitu, Miss Pak Yos. Oke. Berapa kisaran harga jualnya, Mami Yujin? Kalau untuk bolu-bolu yang tidak pakai krim, kisaran antara 75 sampai 150. Tergantung kue ya. Tapi kalau untuk yang buttercream, karena prosesnya agak lama juga, harus rapi dan sebagainya, dan custom juga, sesuai pesanan, jadi antara 135 sampai 250. Oke, sepertinya ada yang potongan kecil-kecil juga ya. Kalau iya, betul. Berapa harganya? Kalau untuk yang kecil-kecil misalnya dijual dengan dikemas gitu ya. Itu paling 10.000, 10 sampai 15.000. Oke, jadi ya terjangkau ya dan sewajarnya harga di pasaran seperti itu ya. Ya, mudah-mudahan terjangkau ya, Miss. Kemudian untuk pemasarannya gimana Bu Desi? Penjualannya via online atau enggak toko sendiri atau bagaimana? Aduh, kalau toko sendiri kayaknya belum ya, karena kan sesuai pesanan. Jadi masih menggunakan media sosial, terutama untuk FB, IG, WA, atau WhatsApp ya. Karena orang kan kalau kita bikin status, orang pengen tahu, pengen lihat. Jadi dengan media sosial kayaknya lebih kenceng kalau untuk promosi. Jadi di era
digital sekarang ini Digital, tidak perlu betul. buka Ya. toko dengan media sosial pun sudah sangat Ya, dimanfaatkan membantu teknologi ya. yang ada ya. Ya. Pak Yos. Ya, dan mungkin dari mulut ke mulut ya, Ya, dapat kuenya, tahu mereknya dari mana, bisa menghubungi, jadi orang akan bisa dengan cepat tahu ya, tersebar informasinya ya. iya betul, Miss. Ya. Nah, selama 1-2 tahun ini menjalani usaha ini, ada kendalanya tidak, Mami Jin? Ya, seperti saya bilang tadi, karena saya memang tidak belajar sekolah, pasti kendalanya ada. Menurut saya setiap usaha pasti ada kendalanya, pasti ada risikonya. Nah, kalau untuk usaha ini mungkin karena ini baking, kalau bolunya misalnya bolunya tidak ngembang pada saat oven, bolunya istilahnya bantat. Kalau untuk buttercream misalnya ngoles buttercream di kuenya lama, kenapa nggak rapi-rapi? Karena saya belajarnya otodidak ya, atau belajar sendiri. Terus misalnya kalau buttercream kenapa pas nulis semuanya udah rapi, pas nulis namanya salah gitu. Itu pasti kendalanya. Ya. Kendala-kendala itulah yang yang dialami ya. Ya. Bagaimana cara mengatasi kendala-kendala yang terjadi itu? Kalau untuk kue yang bantat ya harus diulang. Karena kan itu pesanan ya, jadi harus diulang. Itu juga termasuk resiko karena harusnya bikin 1 jadi bikin 2 itu kan resiko ya, sebetulnya resiko untuk usaha. Nah, kalau untuk buttercream mungkin banyak belajar, banyak cari-cari tahu ini gimana ya caranya bisa sampai rapi, harus diapain dulu ya. Mungkin gitu ya, Miss ya. Ayo. Ya, banyak percobaan ya Bu Desi ya. Ya, banyak percobaan. mencoba terus gitu. Akhirnya bisa. Terakhir nih Bu Desi nih. Ini kan anak-anak kelas 6 di SD kita lagi belajar tentang wirausaha. Tujuan dari satu tema ini kan menumbuh kembangkan sikap wirausaha dalam diri anak. Biar anak itu ada pengetahuan tentang wirausaha dan seluk-beluk tentang wirausaha nanti bisa memahami. Kira-kira pesan buat anak-anak kan nanti ke depan kan anak-anak ini banyak yang akan terjun ke wirausaha. Nah, kira ada pesan-pesan nggak buat anak-anak kami? Pesan-pesan, kiat-kiat atau sikap-sikap apa sih yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha? Oh iya, kalau untuk saya, kalau dari saya mungkin mulai usaha dengan apa yang kita suka. Karena kalau yang kita kerjakan kita suka, jadi mengerjakannya senang ya. Menyenangkan. Terus jangan takut mencoba, harus mau terus belajar, jangan nyerah. Kalau misalnya gagal kita coba lagi sampai hasil yang kita mau diperoleh. Mungkin itu ya, Miss. Mantap ya. Mantap ya. Dan mungkin juga berani menanggung resiko juga ya kalau terjadi kendala ya. Iya betul, Miss. Satu lagi yang menarik Miss Anita tadi, kalau bantat mau nggak mau harus mengulang. Berarti kepuasan pelanggan itu nomor 1 ya untuk wirausaha ya. Sehingga itu nanti akan membawa keberuntungan bagi kegiatan wirausaha kita. Ya. Mungkin itu saja Bu Desi. Maaf mengganggu waktunya pagi-pagi ini. Terima kasih. Sukses terus untuk usaha Valcake-nya ya. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk anak-anak yang mau memulai usaha kecil-kecilan seperti saya, yang kedepannya bisa menjadi usaha yang lebih besar. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Miss Anita. Terima kasih, Pak Yos. Sama-sama. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi.